Baik, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Selipau, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Selipau yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Saya sebagai calon guru penggerak itu sebenarnya kemarin ketika ada pendamping saya sekaligus pengawas kita itu harus mengadakan diskusi bersama berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan untuk sekolah kita. Supaya kenapa? Supaya kita punya satu tujuan, apa yang menjadi harapan kita, murid kita itu ke depan mau jadi apa, atau mau bagaimana harapannya ketika sudah selesai di sekolah ini. Jadi kita menyatukan atau menyelaraskan visi dan misi kita untuk sekolah. Baik, sebelum memulai kegiatan, saya akan izinkan saya menampilkan slide untuk ini. Ini merupakan kegiatan pendampingan individu 2 sekaligus penyelarasan visi misi guru yang ada SMA Negeri 2 Selipau. Selama ini kan kita tidak semuanya tahu, saya rasa apa yang menjadi visi kita karena mungkin kurang penyampaian atau mungkin kita juga kurang bertanya. Ya, selain itu, selain visi nanti untuk mencapai visi itu kita mencoba membuat prakarsa perubahan sehingga apa yang menjadi visi kita atau tujuan kita untuk anak-anak itu bisa tercapai. Ya, sebelum membuka atau lanjut menyampaikan kegiatan ini, saya minta izin kepada kepala sekolah untuk membuka kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan SMA Negeri 2 Selipau. Kepada kepala sekolah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di gedung SMA Negeri 2 Selipau ini dalam rangka yaitu diskusi mengenai visi dan mengenai prakarsa untuk perubahan ke depannya. Dan mudah-mudahan nanti ya di dalam diskusi ini berjalan dengan baik. Sebab kalau kita perhatikan ya, visi ini sangat penting untuk bagi suatu lembaga sekolah atau lembaga yang lain. Karena di sini ya nanti bagi visi maupun tujuan itu harus ya istilahnya harus kompak, artinya selaras. Kalau sudah selaras ya kita akan menggapai tujuan. Apa sih visinya? Kemudian apa misinya dan apa tujuan? Ya, kalau kita sekolah ya apa tujuan sekolah tersebut? Akan dibawa kemana dan arahnya kemana? Nah itu nanti kita diskusikan secara bersama. Nah, untuk secara singkat saja agar tidak terlalu panjang di sini saya akan membuka pada hari ini tanggal 22 Mei 2024 resmi dibuka untuk diskusi mengenai visi di Sekolah SMA Negeri 2 Selipau ini. Sekarang ini saya kembalikan lagi dengan pimpinan untuk diskusi pada Bapak. Baik, terima kasih Pak Prasetyo selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Selipau. Untuk rekan-rekan semua, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan kita. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di slide. Baik, diskusi visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan 10. Di sini ada pendamping pengajar praktek saya itu Bapak Azizul SPD, saya sendiri calon guru penggerak dengan Pak Prasetyo selaku kepala sekolah serta Bapak Ibu sebagai
Dewan Guru di SMA Negeri 2 Selipau. Perkenalan saya rasa tidak perlu, semua sudah kenal itu saya. Baik, kita lanjut. Susunan acara kita ini ya, skipnya. Baik, sebelum kita masuk di diskusi visi dan prakarsa perubahan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu filosofi dari Bapak Pendidikan kita. Ini saya singkat KHD itu Ki Hajar Dewantara. Di sini pendidikan itu menuntun ibarat tukang kebun. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya sesuai dengan kearifan lokal dan lingkungan serta kemajuan zaman. Jadi kita sebagai pendidik itu harusnya sesuai dengan filosofi KHD. Bagaimana kita tuh seperti tukang kebun atau petani atau peladang. Kalau kita nanam padi, berarti kita berharap jadinya nanti padi. Jangan pernah berharap ketika kita menjadi petani padi berharap jagung hasil. Begitu juga ketika kita sedang mendidik anak didik kita. Kita kalau mendidik anak itu arahnya harus seperti itu. Yang seperti itu bagaimana? Anak itu lahir, banyak orang bilang itu seperti selembar kertas kosong. Padahal tidak. Anak itu lahir itu sebenarnya di selembar kertas yang di dalamnya sudah ada garis-garisnya. Hanya garis-garisnya itu tidak terlalu kelihatan. Tugas kita sebagai guru itulah menebalkan garis-garis itu. Karena garis-garis yang ada pada anak itu pasti ada yang positif, pasti ada yang negatif. Yang positif coba kita kubur sedalam mungkin supaya garisnya tidak timbul. Yang positif coba kita tebalkan garisnya sehingga kita mampu membentuk karakter anak itu ke arah yang lebih baik. Maka penekanan sini sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam itu bagaimana dia itu dilahirkan sebagai seorang anak punya genetiknya. Jadi sebenarnya tidak punya karakter bawaan. Tinggal kita sebagai pendidik, kalau di sekolah ya, kalau di rumah berarti tugas orang tua, kalau di masyarakat berarti tugas masyarakat. Bagaimana kita mampu memberi garis-garis yang atau memberi coretan sehingga coretan itu menjadi tebal, tetapi di sisi yang positif. Ya. Lalu disertai dengan kemajuan zaman. Kita tidak bisa mendidik anak sekarang tidak lagi memandang perkembangan zaman. Kita tidak bisa bawa pola-pola lama. Kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan zaman sekarang itu begini modelnya. Anak megang HP itu biasa. Jadi jangan ada ketakutan kita ketika anak itu kita coba bawa dia belajar sambil menggunakan teknologi itu tidak ada salah. Mungkin bisa jauh lebih menarik kalau kita bisa mengkolaborasikan itu. Bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung belajar anak. Memang tidak mudah, tapi coba kita perlahan-lahan. Nah, itu maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, seorang pendidik harus menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak didiknya sehingga mampu menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi kita di sini tugasnya itu menuntun supaya anak itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Maka kita di sekolah ini tugas kita itu ada dua, mendidik dan mengajar, ya kan? Kalau mendidik arahannya itu lebih kompleks, ya, karena mengajar itu ada di dalam proses mendidik. Ya, kalau mengajar itu contohnya gini, di pelajaran ini kita ada buat atau masak ini. Ketika proses masak itu kita ajarkan anak mampu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita mengajarkannya. Ya. Tetapi di sisi lain kita harus mendidik dia lagi, supaya bagaimana dia melakukan itu tanpa harus mengganggu, menyakiti, baik itu orang lain atau dirinya sendiri. Maka kita tanamkanlah yang namanya karakter-karakter baik itu dalam hidup anak, sehingga dia secara individu bahagia, secara anggota masyarakat juga mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Kenapa demikian? Karena sekarang tujuan pendidikan kita itu di sini, mampu menciptakan atau mencetak generasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi apa saja dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut? Ini dimensinya Bapak Ibu. Dimensi elemen profil, dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak Ibu sudah ngisi rapot untuk kelas 10, inilah dimensinya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Ya. Jadi tujuan pendidikan nasional kita itu bagaimana mampu mencetak murid sebagai profil pelajar Pancasila, mampu memenuhi ini. Dia beriman, karena di Indonesia ini kita tahu negara yang menjunjung tinggi yang namanya ketuhanan yang maha, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang pertama. Berkebinekaan global, berarti kita bisa terbuka dengan segala kemajuan yang ada. Ya, kita mampu beradaptasi, mandiri, mampu bergerak sendiri. Bergotong royong itu sudah jadi kebudayaan kita dari turun-temurun. Bekerja itu secara gotong royong. Saya rasa juga di sekolah ini lebih baik begitu. Kalau ada apa-apa coba kita secara bersama-sama kita untuk menyelesaikan kalau ada masalah. Kalau ada hal yang mau kita buat supaya sekolah baik, coba kita bicarakan, kita kolaborasikan, sehingga pekerjaan itu saya rasa kalau dilakukan secara bersama-sama akan menjadi lebih ringan. Bernalar kritis, bagaimana siswa kita kalau dapat informasi tidak langsung dia omong orang, mampu dia cari dulu, benar nggak informasi yang saya dapat, dia compare dengan yang lain-lain. Itu maksudnya bernalar kritis. Kreatif, mampu istilahnya membuat sesuatu yang dari ini kita bisa manfaatkan sehingga menjadi ini. Jadi siswa kita mampu kreatif, dikasih tugas sebelum ini dia baca, misalnya baca, oh ini tidak saya pahami, kreatif, langsung dia cek kreatif apa maksud dari pernyataan itu, anak kreatif. Kita harapkan kita anak bisa seperti itu, tapi kalau tidak, dasar dukungan dari kita juga susah kalau menunggu kesadaran diri oleh anak itu, kesadaran diri dari anak tersebut. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sebelumnya, di lingkungan sekolahnya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif, disingkat EI, IA, IA. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini yang seperti apa? Pendekatan ini penekanannya di sini Bapak Ibu, berbasis kekuatan. Setiap warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, pasti punya kekuatan. Ya, kita sebagai pengajar pasti punya kekuatan masing-masing. Jadi fokus kita itu kekuatannya, jangan fokus ke kekurangannya. Kalau kita sibuk kekurangan itu capek kita. Bagus kita fokus di kekuatan sehingga kekurangan yang ada pada diri kita itu dengan sendirinya bisa tertutupi, bisa tidak kelihatan kata orang. Maka basisnya kekuatan. Oh, misalnya budaya ini kuatnya begini. Oh, Panata begini kekuatannya. Nah, itu bisa kita bagikan ke teman sehingga kita bisa berkolaborasi menciptakan tadi, ya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, jadi kalau dalam pendidikan saya itu kuncinya itu kembalinya itu 3 hal itu, murid dan murid. Semuanya memang kelihatannya agak gimana gitu ya. Tetapi
Ya memang sekolah itu diciptakan sama untuk mendidik murid itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengisi kalimat rumpang di bawah ini. Kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Bapak Ibu, saya rasa sebagai pendidik pasti punya cita-cita yang diharapkan. Ketika Bapak Ibu mengajar di kelas itu apa yang Ibu harapkan? Tinggal Bapak Ibu coba isi. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Silakan Bapak Ibu ungkapkan. Nanti akan saya bagikan kertas ini. Silakan ditulis di kertas. Nanti minta tolong ditempelkan di depan. Saya sudah menyediakan 3 tempelan. Ya, nanti minta Bapak Ibu. Silakan Bu untuk referensi silakan. Jawaban singkat. Jawaban singkat atau jawaban gimana? Tidak masalah begitu, kembali ke masing-masing mau singkat mau panjang, yang penting Bapak Ibu mampu melengkapi kalimat rumpang tersebut terhadap kalimat rumpang tersebut, bagaimana bisa menggambarkan cita-cita Ibu terhadap murid. Ibu tuh mengharapkan murid itu seperti apa? Ya, jadi kan pasti Ibu Bapak ini punya harapan terhadap murid. Keinginan Bapak Ibu murid itu jadi apa, seperti apa? Misalnya. Mau ada baik-baik Oke, untuk satu, jadi 3 ya. Ya, kalau ini bisa kayaknya Ada ya. Saya kasih contoh dulu ya Bapak Ibu. Yang sudah saya pernah buat. Nah, misalnya ini, saya memimpikan murid-murid yang memiliki semangat tinggi untuk belajar, lalu berakhlak, mandiri, terampil, bertanggung jawab, berpikir kritis, dan mampu berkolaborasi. Jangan ikut saya ya Bu, maksudnya Ibu ungkapkan mau 1, mau 2 ya silakan, itu berdasarkan Ibu. Misalnya yang berikutnya, saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, memiliki potensi yang besar dalam dirinya yang dapat ditumbuh kembangkan sesuai kodratnya. Misalnya, ya. Pertanyaan tadi mana? Oh ya, maaf Bu. Iya. Lanjutkan lagi ke. Nah, soal-soalnya Pak. Boleh disuruh Pak. Ya. Sama. Kebetulan dia ini pakai sinyal Bu, jadi. Oke. Enggak apa-apa. Kalau mau kita percaya diri. Enggak apa-apa. Itu enggak soal ya Bu, itu kalimat rumpang berarti dari Ini langsung nyambung ya. Kalimat rumpang dia bukan Kita memiliki murid yang cantik. depannya. Ya, kita kan pasti punya mimpi-mimpi Bapak Ibu. Bagaimana murid ke depannya yang kita harapkan. Bukan sekarang ya Bapak Ibu, ke depannya. Karena ini kita bicara visi, berarti itu yang menjadi tujuan kita ke depannya. Karena dari kalimat rumpang ini nanti dasar kita untuk buat visi. Ya. Saya kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Bisa dicentilkan di sebelah kanan. Tidak perlu panjang. Yang penting itu menggambarkan mimpi Ibu, bagaimana murid kita ke depannya. Oke Pak. Jadi apa dengan dua Pak? Kan siswa yang berprestasi Pak. Ada Pak siswa. Mbak Kulis. Boleh sih kawan. Yang lain itu lanjutan apa dari Pak Ivan?
di sekolah kamu bukan sekolah. Tidak apa-apa. Siapa yang makisi? Oh ya. Iya masnya. Oh, Oh itu saja. Oh sudah makan ya? Udah bapak bilang aja kita coba bapak. udah. Semua nih. Tidak mau buat. Tulis nama tadi mana? Itu kan? Sorry pak. Ayo cepat. Jadi lanjut. Wah, Kak Susi dapat 0 kan? Soalnya di sini masih ada lagi satu materi kita. Tapi yang itu memang bukan kegiatan saya, itu memang nanti larinya ke kewajiban bapak ini. Ini dosa banyak pak. Enggak banyak ini. Enggak lama lagi. Semua pakai tel situ. Kita juga dua lagi. Sembarang pak. Kenapa di samping ini? Sudah pakai Di dua sisi yang kita lagi. Maksudnya tak. Tidak apa-apa. Memang dosa itu kan. Tinggal posisi. Nah, baik dia. Tidak apa-apa. Ya, Lebih baik kita mampu mengungkapkan apa yang menjadi persoalan kita, keinginan kita. Sebenarnya memang itu. Dinyatakan coba deh. ya. Oh, Udah lupa kok. Oke. Besar. Lagi nih. Lagi lagi. Maksudnya udah bingung. Aku udah bingung oh. Siapa yang naik kanan? Saya tahu saya saja saya. Kemudian kanan deh. Kan bisa bisa. Baik, kita semua kan? Kita coba mengembalikan konsentrasi kita dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya minta berdiri sebentar. Kita mengembalikan konsentrasi kita. Kayaknya kita konsentrasi tadi. Soalnya dia masa tetap. Kita konsentrasi. Biar kita semangat dulu Bapak Ibu. Seperti kadang bukan beberapa waktu ini saya sering terapkan di kelas, maka agak ribut dan kejadian kemarin ada coba di crossing oleh salah satu guru ya, ada gurunya ya. Jadi sekarang jangan pernah takut kalau kelas kita ribut. Tapi kenali itu sebenarnya ada hal positif di dalam. Yang berarti kita mampu membuat anak itu menjadi lebih aktif. Dan tinggal bagaimana kita olah supaya aktifnya itu juga hal yang positif. Baik, Bapak Ibu saya minta waktunya sebentar. Kita belajar sedikit tepuk tangan. Kalau tepuk satu kita di tengah, tepuk satu. Lalu kalau tepuk dua, tepuk dua. Kalau tepuk tiga, tepuk tiga. Ya, tepuk empat berarti. Tepuk lima berarti. Oh, oke. Bisa
Tapi ingat, kita latihan tepuk dulu ya. Nanti ada perintah yang harus Bapak Ibu dengarkan sebagai bagian dari konsentrasi. Coba kita mulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, di sini tepuk banyak. Tepuk 4, tepuk 5. Jadi ada lama ya. Baik, sekarang Bapak Ibu melakukan tindakan itu apabila saya mengatakan. Jadi kata kuncinya itu lakukan apabila saya mengatakan tepuk tangan. Jadi kalau saya bilang tepuk tangan baru Bapak Ibu lakukan. Kalau saya tidak bilang tepuk tangan, jangan Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu udah tahu ya kan? 1 sampai 5. Tepuk tangan 1 kali. Nah, jadi kalau ada tepuk tangan, jadi Bapak Ibu wajib melakukannya ya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Oh ya, sudah saya tahu. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk tangan 2 kali. Ulangi, tepuk tangan 2 kali. Baik, tepuk pramuka. Jadi Bapak Ibu saya minta tolong sedikitlah satunya untuk melakukan apa yang saya ucapkan. Ya. Baik. Saya bilang botol-botol. Paku botol-botol. Paku botol. Paku-paku. Botol-botol. Asik. Tidak, ini ya. Baik, sekarang satu lagi. Bukan satu, kita belum masuk, kita baru latihan mengucapkan ya. Ya. Saya kembali ingatkan, ulangi apa yang saya ucapkan. Ya, ulangi apa yang saya ucapkan. Baik, sekarang paku botol-botol. Yang kedua, paku-paku botol-botol. Yang enggak ini ya. Saya ulangi. Paku-paku botol-botol. Berapa pakunya? 2. Berapa botolnya? 3. Masih belum konsentrasi. Kita ulangi ya. Kalian cukup mengulangi apa yang saya ucapkan. Paku-paku botol-botol. Paku-paku botol-botol. Budaya dia. Berapa botolnya? 3. Ya. Masih belum konsentrasi. Berapa pakunya Mas? Berapa pakunya? Sini, coba Pak. 3. Botol. Paku. Berapa botolnya Melinda? 3. Menghayati video yang saya putarkan karena ini kaitannya dengan visi kita ya, karena ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab nanti. Ini pilih mana anak Bapak Ibu? Biar cepat mau Dia di sini. ke 100 dulu. Ini apa yang paling bodoh nih? Dengan visi seorang ibu, Bapak Ibu yang bersedia mengungkapkan isi pikirannya setelah menonton video ice cleaning dari Pernah tadi, saya persilakan ajukan diri dengan mengangkat tangan. Boleh saya coba Pak? Boleh, silakan Bu Sri. Di sini aja ya. Ya, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
setelah saya mempelajari tentang video tadi, ada beberapa yang bisa saya ambil di situ. Yang pertama, cara berpikir, ya, cara berpikir dari dia mengambil barang, ya, sampai dia terjatuh. Dia tidak menggunakan cara yang gimana ya? Kurang pintar lah, singkat, sehingga itu bikin dia celaka. Nah, itu cara berpikir. Yang kedua, tidak puas dengan pencapaian, ya, tidak puas dengan pencapaian. Dia tadi videonya tadi dia sudah mencapai sebenarnya, tapi dikarenakan ada yang dia merasa udah mencapai, berarti udah puas gitu. Nyatanya belum. Ada yang masih perlu diperbaiki lagi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusti atas pandangan atau pendapatnya berkaitan dengan video yang tadi kita amati bersama. Ya, nah, nanti berikutnya Bapak Ibu yang bersedia mengungkapkan isi pikirannya berkaitan dengan video sekaligus bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan. Apalagi Ibu Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari melihat video tadi, sebenarnya sesuatu yang mudah itu kenapa harus sulit dilakukan. Terus menurut saya kayak yang naik es itu kan sesuatu yang tinggi sebenarnya bisa kita gapai dengan duduk saja sepertinya. Tapi ada cara yang harus memang kita lakukan biar kita nggak mendaki es itu sendiri. Jadi menurut saya, jadi untuk dalam dari videonya ya saya tadi anggap sesuatu yang mudah jangan dipersulit aja. Nah, jadi bisa banyak cara, bisa banyak jalan kita menggapai sesuatu yang ingin kita gapai itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau saya sih dari nonton video tadi itu yang saya tangkap usaha harusnya tidak mengkhianati hasil. Itu ya kata peribahasa kan, peribahasa usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau hasil kita bagus, kalau proses kita bagus, kita kerjakan hasilnya akan bagus. Kalau prosesnya kita pangkas atau kita ini hasilnya tidak akan bagus. Seperti itu. Terima kasih Bang. Ibu masih ada. Terima kasih. Kalau menurut saya tadi melihat videonya itu apa namanya semua proses ya, berbagai cara dia untuk sampai itu atau melakukan perubahan ya Pak. Dari tadi yang terjatuh sampai dia menggunakan palu itu adalah proses dia untuk melakukan sebuah perubahan sampai dia bisa apa ya menghancurkan esnya tadi gitu. Jadi itu adalah sebuah proses kalau menurut saya untuk mencapaikan sebuah perubahannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Masih ada yang mau? Silakan yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh juga masing-masing. wabarakatuh. Menurut saya video tadi menggambarkan bagaimana cara dia berpikir, berusaha, kemudian bagaimana caranya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bisa lanjut ke Soma ya. Baik Pak. Jadi dari video tadi ada dua sisi yang saya tangkap Pak. Pertama sisi positifnya. Sisi positifnya adalah si beruang ini tadi punya cita-cita yang tinggi.
dia punya ambisi, dia punya visi. Jadi untuk mewujudkannya tentunya dia usahanya itu tadi dengan proses-prosesnya, dengan segala rintangan dan tantangannya, dengan berapa kali gagalnya itu akhirnya sampai ke puncak. Tapi pada akhirnya juga gagal, itu yang namanya proses. Hasil akhir kita tidak tahu nih apakah sesuai harapan atau tidak. Nah itu yang sisi positif. Yang negatifnya tadi Pak, mungkin kalau saya lihat isi beruang ini, si negangan ini kayaknya gampang terdistraksi, gampang terkecoh. Dia gampang melihat satu sisi, oh kayaknya ini lebih gampang nih dari sini. Padahal sebenarnya kalau dia dari satu sisi aja udah cepat sampai sebenarnya. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Saya sependapat dengan Bu kita tadi. Jadi kalau bisa mau menambahkan, Anda kan sudah setuju. Jadi kalau seperti Bernard tadi kan niat dia untuk mencapai cita-cita. Jadi saya menganggap tebing tadi kan cita-cita. Jadi Bernard tadi pertama untuk mencapai ke puncak dia menggunakan apa yang kayak tongkat kan. Dia mencapai, oh udah ada tongkat. Apa yang harus saya lakukan ketika saya tidak punya apa-apa, tapi saya ingin mencapai cita-cita? Oh, saya masih punya diri saya sendiri. Jadi saya push diri saya sendiri. Siswa ini tadi kan kita ibaratkan Bernard di siswa. Oh, bagaimana saya untuk mencapai cita-cita ketika dengan segala kekurangan saya ini tadi? Apa yang harus saya lakukan? Dengan sekolah yang serba kekurangan, bagaimana saya bisa berkembang di sekolah yang serba kekurangan ini? Dengan keterbatasan buku, keterbatasan segala fasilitas, bagaimana saya bisa mencapai puncak yang saya inginkan? Oh, dengan mengandalkan saya sendiri pada akhirnya. Namun dengan mengandalkan diri sendiri itu tadi kan terlena seperti Bernard. Oh mudah, oh easy. Oh jadi dia bermain-main dengan cita-citanya. Jangan, nanti itu yang bisa menjebaknya untuk tidak sampai pada tujuannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih semua untuk Ibu Bapak karena sudah mengungkapkan isi pikirannya berkaitan dengan video. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit bagaimana pandangan yang sudah saya peroleh berkaitan dengan video tersebut. Jadi di awal video tadi kita lihat Bernard juga, dia memandang dari jendela itu gunung es yang tertinggi. Itu kita ibaratkan sebagai visi ya, tujuannya. Oh tujuannya itu ya. Untuk mencapai tujuannya itu Bapak Ibu, berarti kita perlu hal-hal apa saja. Yang pertama peralatan, maka dia siapkan peralatannya. Siapkan peralatannya, saudara, dengan segala caranya, karena itu dia untuk mempersiapkan peralatan itu tidak bisa kita salahkan bagaimana caranya. Mungkin model orang berbeda-beda, begitulah caranya. Apa perlengkapan dia begitu? Dia naik dengan perlengkapan juga, lancar. Oh ternyata di tengah jalan peralatan yang dia gunakan itu tidak lagi mendukung atau hilang. Ya, lalu bagaimana dia pikir? Apakah dia tersesat? Tidak, Bapak Ibu. Dia sadar bahwa setiap manusia itu pasti punya kekuatannya masing-masing. Maka dia pikir di situ punya kekuatan saya tadi. Maka dia gunakanlah buku itu untuk membantu yang menggapai visi dia atau tujuannya. Ya. Setelah dia menemukan kekuatannya itu Bapak Ibu, dan menemukan kekuatan bukunya itu ya, manusia ini kalau sudah ketemu namanya kekuatan ini mulai sombong bergaya, ada yang naik sampai ke atas ujung-ujungnya. Ketika sudah sampai di atas kesombongan dia, itulah yang menjatuhkan mimpi atau tujuannya. Jadi itulah kira-kira kalau kita kaitkan dengan visi seorang individu. Kalau visi di sekolah itu berarti kerjanya kita sangat kolaboratif. Kita mulai dari mana? Kita sediakan dulu apa segala sarana prasarana yang ada di sekolah untuk mendukung mencapai visi sekolah kita. Setelah sarana prasarana kita siapkan, berarti kita siapkan lagi kekuatan apa yang ada pada diri kita supaya bisa mencapai visi sekolah. Maka tadi di awal kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif berbasis kekuatan.
Jadi setiap orang itu pasti punya kekuatannya masing-masing. Jadi kekuatannya itulah yang coba kita angkat untuk menggapai visi sekolah. Khususnya kita berprestasi, berbudaya dan peduli lingkungan. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi kan Bapak Ibu udah tulis cita-citanya. Kira-kira visi yang ini tadi sudah selaras tidak dengan cita-cita Bapak Ibu tadi? Kalau belum selaras, ayo kita selaraskan visi sekolah dengan cita-cita setiap guru yang ada di sekolah ini. Ya, kalau di pendidikan kami tadi visi dan prakarsa perubahan. Jadi untuk mencapai visi tersebut kita diminta untuk membuat yang namanya prakarsa perubahan. Ya, boleh kok saya terhadap murid berikan satu lagi contoh bagaimana bentuk dari prakarsa perubahan. Sebentar ya Bapak Ibu. Karena itu yang ambil pelajaran itu memandu bagaimana pengalaman dan diikuti berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Lalu jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir eksekusi atau eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Ini visi guru penggerak saya. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bertanggung jawab, serta peduli lingkungan yang sebelumnya. Lalu kemarin sempat saya ubah lagi. Perubahan prakarsanya itu meningkatkan kreativitas peserta didik dalam belajar melalui pemanfaatan teknologi. Jadi bagaimana teknologi itu bisa kita manfaatkan sehingga anak mampu berkreativitas. Jadi biasanya kita kalau diskusi kelompok ya Bapak Ibu, habis diskusi kelompok suruh presentasi. Nah, saya lupa. Jadi ketika mereka diskusi kelompok, presentasinya kita kembalikan ke mereka. Mau modelnya bagaimana? Kebetulan saya sini melalui pemanfaatan teknologi, jadi saya minta mereka menggunakan HP mereka untuk mempresentasikan tugas kelompok. Jadi mereka buat video nanti diputarkan ada peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Lalu daftar tindakannya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Lalu mencari referensi yang dengan pemanfaatan teknologi. Yang suka belajar itu sambil nonton lihat gambar, berarti visual. Ada yang suka sambil dengar suara-suara yang menarik, berarti dia audio. Ada yang suka harus menyentuh atau berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya dan peduli lingkungan ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk belajar. Sudah selaras tidak? Kalau sudah selaras, berarti kita setuju dengan visi sekolah. Jadi kedepannya kita punya semangat yang sama untuk mewujudkan visi tersebut. Yang Pak Peduli, segala macam, ya. Jadi semua. Kalau saya sih. Kalau apa? Budaya. Ini misalnya kan budaya kalau ditambah mewujudkan insan yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan dan siap dengan tantangan global. Dan mental yang tak kuat ini tadi. Jadi kadang-kadang harus terbawa arus tuh tadi. Jadi banyak yang tadi tidak bisa mengontrol diri sendiri, malah terjerumus dengan tantangan global yang segala macam teknologi lah segala macam kan. Jadi seandainya bisa atau mungkin tantangan global dan masuk ke ini berbudaya atau bagaimana prestasi dan berbudaya. Misalnya mentalnya lah, kita siapkan mentalnya lah gitu. Sekarang kan banyak anak masalahnya mental. Apa macam istilah sekarang yang mental strawberry lah, mental ini, mental itu kan Pak sekarang kan. Jadi kalau saya ya Bu, udah mau ditambahkan tidak menjadi permasalahan. Maksudnya dan peduli lingkungan di situ pun ya kalau kita udah melihat lingkungan kita seperti apa ya paling tidak
mempersiapkan ini juga. Itu ya sih kalau kemarin Zaman sekarang mampu menyaring informasi mampu menyaring budaya Bukan cuma ikut Pak tren kelima, dia bisa nyari mana yang sesuai dengan dia. sama itulah berkebinekaan global ini kan dia tidak bisa menolak Kan zaman apa perubahan-perubahan yang terjadi lalu kebudayaan luar di diskusi visi dan prakasa perubahan kita. Adakah hal lain yang ibu bapak ingin tanyakan berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi yang mungkin masih kurang jelas ya, boleh bapak ibu tanyakan sekarang kalau memang belum ada. Nanti pun di kantor pas santai mau bertanya juga sih ya. Tidak ada yang mau bertanya apa mungkin masih jawab baru 1 jam lebih. Untuk tentang isinya apa aplikasinya kali bukan sekolah kita yang mungkin maksud saya mengelola sampah dari kita di sini sadar peduli lingkungan itu harus ditanamkan di siswa masing-masing. Karena jangan sampai kita sekolah ini siswanya termasuk nama SMA Negeri 2 Selimbau sebagai penyumbang sampah terbanyak nantinya, saya tidak mau. Jadi pas lihat sekarang ketika keadaan pasang kami kita lihat sampah terbanyak itu dari SMA, styrofoam, hamburan, bungkusan es dan segala macamnya, makan, minum, buang, lempar sembarangan. Jadi kedepannya saya mau pengolahan sampah lebih kita lihat lagi. Baik, mungkin lebih tepatnya harapan ibu ya. Iya, harapan. Kalau saya mau nanti bapak sekolah bisa dilakukan. Nah itulah belum Nanti ibu kita coba coba yang pertama di hari Senin nanti semoga ada beberapa alternatif solusi untuk ya di hari Senin. Nah nanti hari Senin kita akan membahas tentang budaya ya. Lalu ada kelalaian juga di pihak sekolah. Kita sadari bahwa sampahnya sangat terbatas ya. Lalu belum ada orang yang dianggap bertanggung jawab atas itu. Ya, jadi itu ada beberapa hal di sana. Kenapa tidak bisa tidak kita lakukan itu? Karena kita dan warga sekolah lainnya masih belum punya kesadaran tentang artinya itu. Kalau kita lah yang sifatnya kritis. Nah, dari kita maupun warga sekolah lainnya itu masih belum punya kesadaran. Dan kalau sudah punya kesadaran pasti dengan sendiri buang sampah pada tempatnya. Hanya sekarang kan kalau sudah sadar pun kalau tempat sampahnya itu apa kata tempat pembuangan akhirnya tidak ada. Itu kan saya juga miris ketika harus buangnya ke sungai, juga. Maka sudah dicoba kemarin itu cari, ternyata orang belum ada yang karena salah satu alternatifnya itu nantilah dicoba kalau bisa beli 2 bom sekali untuk pembakaran. itu banjir kan Nah, buang sembarangan. Nanti kita juga kalau bisa buat jadwal bersih lingkungan, misalnya setiap hari Sabtu sebulan sekali pembersihan lingkungan. Apalagi untuk masalah pembelajaran ini pembelajarannya boleh nggak setiap hari itu siswa itu bawa HP? itu Bu sebenarnya nanti di hari Senin itu nanti lagi di hari Senin Oke. Ada kejutan. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu bapak yang sudah rela hadir meluangkan waktunya. Terima kasih juga atas ilmunya. Kegiatan kita hari ini ya, dengan mengucapkan pujian syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan diskusi dan prakarsa perubahan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Siap. Silakan Bapak Ibu